تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hukum adzan sebelum menguburkan jenazah. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, agama kita dibangun di atas dua prinsip utama. Pertama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kedua, mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kedua prinsip ini terkumpul dalam firman Allah Azza wa Jalla ketika membantah anggapan kaum Yahudi dan Nasrani bahwa hanya mereka saja yang masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak demikian, pengakuan semacam itu adalah dusta. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, dan ia adalah orang yang muhsin, maka dia akan memperoleh pahala pada sisi Tuhannya. Orang mukmin tiada takut menghadapi hari akhirat dan tiada sedih kehilangan keterangan dunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Seorang ulama generasi tabi'in, Sa'id bin Zubair rahimahullah, menerangkan makna ayat di atas. Menyerahkan diri maknanya mengikhlaskan wajahnya, maksudnya adalah agamanya. Kemudian ia adalah orang yang muhsin, maksudnya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena amalan yang diterima harus terpenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah semata, kemudian amalan harus benar sesuai tuntunan syariat. Amalan yang ikhlas namun tidak sesuai tuntunan syariat, maka tidak diterima di sisi Allah. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Tafsir Ibnu Katsir. Terkait adzan dalam prosesi penguburan jenazah, salah seorang ulama madhab Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah pernah ditanya pertanyaan yang senada. Beliau menjawab, perbuatan tersebut tidak ada tuntunan dalam syariat. Siapa yang menyangkanya sebagai sunnah yang dilakukan ketika turun ke liang kubur karena mengkiaskan dengan anjuran mengadani bayi yang baru lahir sebagai bentuk penyamaan antara akhir kehidupan dengan awal kehidupan, maka dia telah keliru. Di mana sisi kesamaannya, sehingga bisa dikaitkan? Semata-mata ini dilakukan di awal, kemudian ini dilakukan di akhir. Tidak bisa kemudian dianalogikan seperti itu. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Maka karena amalan ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sepatutnya amalan ini kita tinggalkan. Meskipun kita tahu bahwa adzan itu baik, namun yang kita permasalahkan bukan adzannya. Akan tetapi caranya yang tidak tepat ketika menempatkan adzan tidak pada tempatnya. Karena suatu amalan supaya diterima di sisi Allah tidak cukup sekedar anggapan bahwa ibadah itu baik. Namun cara penunaiannya juga harus baik, sesuai yang dituntunkan oleh syariat sebagaimana disinggung pada ayat di atas. Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Lajnah Daimah, yaitu Komisi Fatwa Ulama Arab Saudi. Tidak boleh adzan dan iqomah di kuburan setelah menguburkan mayit atau sebelumnya. Karena perbuatan ini tidak ada tuntunannya dan termasuk perkara baru dalam agama. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Yang diperintahkan adalah berhenti sejenak setelah menguburkan, lalu mendoakan mayit supaya mendapatkan ampunan Allah dan diberi keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau seusai menguburkan jenazah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan, kebiasaan Nabi SAW ketika usai menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekat kuburnya, kemudian bersabda, "Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian, dan doakan supaya dia diberi keteguhan. Karena sekarang ini dia sedang ditanya." Hadis riwayat Abu Daud. Ibnul Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi menyatakan, Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, pendapat disyariatkan doa untuk mayit setelah menguburkan adalah pendapat mayoritas ulama. Al-Ajurri dan yang lainnya mengatakan, dianjurkan berdiri sejenak setelah menguburkan lalu mendoakan mayit. Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.